Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, seorang pria terjebak dalam sebuah pesugihan yang sangat mengerikan. Harta berlimpah datang begitu cepat, namun harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang bisa dia bayangkan. Apa yang terjadi ketika kekayaan yang didapat dengan cara gaib malah membawa bencana? Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Cerita Warga Desa. Di sini kita akan mengupas kisah-kisah nyata, mistis, dan penuh misteri yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Dan bagi yang ingin mendapatkan berkah, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar. Ya, Arif selalu merasa hidupnya penuh dengan kesulitan. Sebagai seorang pekerja serabutan di Jakarta, ia seringkali harus mengatur uang dengan sangat hati-hati. Kehidupannya penuh dengan kecemasan akan masa depan. Meskipun sudah bekerja keras setiap hari, ia merasa hasil yang diperoleh tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istrinya, Sari, selalu mengingatkannya untuk sabar. Tetapi Arif merasa semakin tertekan. Suatu malam setelah pulang kerja, Arif berjalan melewati gang sempit di dekat tempat tinggalnya. Suasana di sekitar sepi, hanya ada suara cicadas dan gemerisik daun dari pohon-pohon besar yang ada di sepanjang jalan. Tiba-tiba, ia merasa ada seseorang yang memanggilnya. Arif menoleh, dan di ujung gang yang gelap, seorang pria tua dengan pakaian lusuh berdiri. Rambutnya sudah putih, dan wajahnya terlihat penuh kerut. Meskipun terlihat renta, matanya tajam seperti melihat jauh ke dalam diri Arif. "Anak muda," kata pria tua itu dengan suara parau. "Aku bisa melihat kamu sedang kesulitan. Aku bisa bantu kamu mendapatkan kekayaan yang tak terbayangkan. Tapi ada harga yang harus dibayar." Arif terkejut, tetapi rasa penasaran membuatnya mendekat. "Apa maksud Bapak?" tanya Arif. "Bingung." Pria tua itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku memiliki cara, sebuah jalan yang bisa memberimu segala yang kamu inginkan. Tapi kamu harus siap untuk menanggung akibatnya. Kamu mau coba?" Arif merasa bimbang, tetapi pikirannya langsung melayang kepada istrinya yang selalu mengeluhkan keadaan mereka. Arif ingin sekali memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Arif akhirnya menganggukkan kepalanya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Pria tua itu berkata, "Ikuti aku." Keesokan harinya, pria tua itu mengajak Arif ke sebuah tempat terpencil di luar kota Jakarta. Tempat itu terletak di sebuah hutan yang gelap dan sepi, jauh dari keramaian kota. Mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu dan bambu. Di luar, udara terasa dingin, dan angin berdesir di antara pepohonan. Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi rasa ingin tahu lebih besar. "Aku akan melakukan ritual ini," kata pria tua itu dengan tegas. "Kamu hanya perlu mengikuti instruksiku dengan seksama, dan kamu akan mendapat kekayaan tanpa batas. Tapi ingat, ada konsekuensinya." Arif mengangguk dengan cemas. Pria tua itu kemudian memulai ritual dengan suara lirih yang seperti melafalkan mantra kuno. Setelah beberapa saat, ia memberikan sebuah cincin kecil kepada Arif dan berkata, "Ini adalah tanda perjanjianmu. Setiap malam, kamu harus menunggu di rumahmu dan menunggu perintah selanjutnya. Jangan pernah mencoba untuk lari dari janji ini." Setelah ritual selesai, Arif merasa sedikit bingung, tetapi juga terkesan dengan aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Ia kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari setelah ritual itu, kehidupan Arif mulai berubah. Pekerjaannya yang biasa-biasa saja kini berkembang pesat. Tiba-tiba saja banyak orang datang mencari jasanya. Usahanya yang semula sepi, kini dipenuhi dengan banyak klien yang datang dengan mudah.
Bahkan, dia mulai mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar, jauh melebihi pendapatannya selama ini. Pada suatu malam, saat Arif pulang kerja, ia terkejut melihat sebuah mobil mewah terparkir di depan rumahnya. "Apa ini?" Arif bertanya pada dirinya sendiri. Ketika ia memasuki rumah, istrinya, Sari, terkejut melihatnya. "Arif, kamu beli mobil? Ini kan mobil yang sangat mahal." Sari hampir tidak percaya melihat perubahan tiba-tiba pada suaminya. Arif hanya tersenyum, tetapi di dalam hatinya ada perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Dia merasa bangga, tetapi juga cemas. Dia tahu semua ini tidak datang dengan mudah. Namun, hidupnya kini berubah. Ia membeli rumah yang lebih besar, lebih mewah, dan segala sesuatu menjadi lebih mudah. Bisnisnya berkembang pesat dan banyak orang yang menghormatinya karena kekayaannya yang mendadak. Namun, setiap malam Arif merasa ada sesuatu yang aneh. Seakan ada mata yang mengawasinya atau suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam. Tapi, Arif mengabaikannya karena dia merasa bahagia dengan kekayaan yang datang begitu cepat. Semakin lama, perubahan dalam hidup Arif semakin terasa aneh. Pada malam hari, ia sering terbangun dari tiduran, merasa ada yang mengganggu tidurnya. Suatu malam, setelah selesai bekerja larut malam, Arif pulang dan hendak tidur. Namun, saat ia berjalan menuju kamar tidurnya, ia mendengar suara kaki babi yang seperti menggema di sekitar rumah. Suara itu terdengar aneh dan mengganggu, seolah-olah berasal dari tempat yang tidak bisa ia lihat. Dia menoleh ke sekitar rumah, mencoba mencari tahu asal suara itu, tetapi tidak ada apa-apa. Semakin lama, suara itu semakin keras. Arif merasa ketakutan, tetapi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau halusinasi karena terlalu lelah. Namun, malam berikutnya, suara itu datang lagi. Bukan hanya suara kaki babi, tetapi juga suara geraman aneh yang mengerikan. Arif semakin cemas dan gelisah. Apa ini? Kenapa suara itu terus datang? Pikirnya dalam hati. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh itu semakin sering terjadi. Setiap malam, suara itu semakin jelas, dan Arif mulai merasa ada kehadiran yang tidak terlihat di dalam rumahnya. Setiap kali ia berjalan keluar rumah, ia merasa diawasi, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Sari, istrinya, mulai merasakan hal yang sama. Dia merasa ada energi negatif yang mengelilingi rumah mereka. Bahkan, dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Arif. Meskipun begitu, Arif mencoba untuk tetap tenang dan terus melanjutkan hidupnya seperti biasa. Dia tidak ingin kehilangan kekayaan yang telah ia dapatkan dengan susah payah. Namun, semakin Arif mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu, semakin kuat pula suara-suara itu mengganggunya. Seakan-akan keberuntungannya tidak datang tanpa konsekuensi. Malam-malam yang tenang kini menjadi malam yang penuh dengan ketakutan, dan Arif mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar suara yang mengganggu tidurnya. Hari-hari Arif terus bergulir dalam kemewahan yang baru saja ia raih, tetapi dalam kedamaian itu ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Semakin lama, suara-suara aneh itu semakin kuat, dan kehidupan rumah tangganya mulai penuh dengan ketegangan. Istrinya, Sari, merasa ada yang tidak beres dengan kehidupan mereka. Anak-anak mereka juga mengalami kecelakaan kecil yang seolah datang begitu saja tanpa penjelasan yang jelas. Namun, Arif tetap berusaha untuk tenang. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ini hanya efek dari stres atau kelelahan. Pada suatu malam, Arif mengundang teman-temannya untuk makan malam di rumah barunya yang mewah. Mereka merayakan keberhasilan Arif yang luar biasa dalam bisnis. Semua teman-teman Arif merasa kagum dan terpesona melihat betapa cepatnya kehidupan Arif berubah. Sambil tertawa, mereka saling berbicara tentang betapa beruntungnya Arif, namun dalam hatinya, Arif merasa ada sesuatu yang hilang. Saat makan malam selesai, teman-teman Arif mulai pulang, meninggalkan rumahnya yang besar dan megah.
Namun, saat Arif hendak mengunci pintu, ia mendengar suara pintu belakang terbuka dengan keras. Arif menoleh dan melihat bayangan besar bergerak cepat di luar rumah. Suara gemerisik itu terdengar sangat jelas di tengah kesunyian malam. "Siapa itu?" tanya Arif kepada dirinya sendiri. Namun, tidak ada jawaban. Ia melangkah perlahan menuju pintu belakang, dengan perasaan gelisah yang tidak bisa ia hilangkan. Ketika Arif membuka pintu, ia terkejut melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di luar, di halaman belakang rumahnya, ada bayangan babi besar yang berdiri menatapnya dengan mata merah menyala. Babi itu tampak raksasa dengan bulu hitam mengkilap yang terlihat seperti terbakar oleh api. Arif terperanjat, hampir tidak bisa bergerak. Ia tahu betul apa yang ia lihat. Babi itu kemudian bergerak menuju Arif dengan sangat cepat. Arif, yang sudah sangat ketakutan, mencoba mundur, tetapi kakinya seperti terkunci. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pikirnya dalam hati. Ia berteriak sekuat tenaga, tetapi suara teriakannya seolah ditelan oleh malam. Dengan sekejap, bayangan babi itu menghilang begitu saja, dan Arif terjatuh ke tanah dengan napas tersengal-sengal. Jantungnya berdebar sangat kencang, dan tubuhnya terasa lemas. Ia cepat-cepat berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu dan jendela. Di dalam rumah, Sari yang mendengar suara teriakan Arif segera berlari menghampiri suaminya. "Arif, ada apa? Kenapa kamu teriak seperti itu?" tanya Sari. "Khawatir." Arif hanya bisa diam, duduk terpekur di sudut ruangan. "Sari, kita harus pergi dari sini. Aku merasa ada yang tidak beres dengan semua ini," katanya dengan suara yang gemetar. "Aku merasa ada yang mengawasi kita, Sari. Aku sudah tidak tenang lagi." Sari menatap suaminya dengan cemas. "Kamu merasa ada yang mengganggu kita? Apa yang sebenarnya terjadi, Arif?" Namun, Arif tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Ia tahu bahwa semua yang terjadi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Semua yang ia rasakan hanya bisa disimpulkan dalam satu kalimat. Saat ini, ia berada dalam cengkeraman kekuatan yang sangat besar dan tidak bisa lepas dari sana. Hari-hari berlalu, namun perasaan cemas Arif tidak kunjung reda. Bahkan, rasa takutnya semakin kuat setiap malam. Ia merasa seperti berada di ambang kehancuran. Suatu malam, setelah bekerja lembur, Arif memutuskan untuk pulang lebih cepat. Ia ingin beristirahat dan mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Namun, saat ia melintas di jalanan Jakarta yang sepi, tiba-tiba mobilnya melaju tidak terkendali. Jalanan yang semula terasa mulus, kini terasa bergelombang. Mobil Arif menabrak pohon besar dengan keras, membuat kendaraan tersebut hancur berkeping-keping. Beruntungnya, Arif masih bisa selamat, tetapi ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Badannya penuh dengan luka-luka dan kepalanya terasa pusing. Saat Arif dibawa ke rumah sakit, ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja terjadi. Apakah ini sebuah kecelakaan biasa? Pikirnya, atau adakah kekuatan lain yang bekerja di balik semuanya? Dokter-dokter di rumah sakit terkejut dengan luka-luka yang dialami Arif. Meskipun tubuhnya terluka parah, ia selamat dan masih bisa berbicara. Namun, semakin lama Arif merasa bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang mendekat. Beberapa hari setelah kecelakaan itu, kesehatan Arif semakin menurun. Ia sering merasa pusing dan tubuhnya terasa lemas tanpa sebab yang jelas. Sari, istrinya, sangat khawatir dengan kondisinya yang semakin memburuk. Bahkan anak-anak mereka yang dulu sehat pun mulai jatuh sakit dan tidak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan penyebabnya. Suatu malam, Arif terbangun dan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di luar jendela kamarnya, ia melihat bayangan babi besar berdiri di depan rumah. Babi itu tampak lebih besar dari sebelumnya, dengan mata merah yang menyala. Arif merasa tubuhnya semakin lemas, dan ia mulai merasakan sesuatu yang sangat mengerikan.
Kekuatan apa yang telah aku lepaskan? Pikirnya. Ia merasa tak berdaya di hadapan kekuatan gaib yang semakin menguasai hidupnya. Sari yang terbangun mendengar suara teriakan Arif segera berlari menghampiri suaminya. "Arif, ada apa? Apa yang kamu lihat?" tanya Sari dengan cemas. Arif hanya bisa menunjuk ke luar jendela, tetapi Sari tidak melihat apa-apa. "Aku melihatnya, Sari. Babi itu ada di luar. Ini semua tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata," ujar Arif dengan suara gemetar. Sari merasa takut, tetapi ia mencoba menenangkan suaminya. "Kita harus berdoa, Arif. Mari kita berdoa bersama. Semoga Allah melindungi kita dari semua kejahatan ini." Namun, doa-doa mereka sepertinya tidak cukup untuk menghentikan kekuatan gelap yang mulai merasuki rumah mereka. Setiap malam, gangguan-gangguan itu semakin menjadi-jadi. Keberuntungan yang Arif raih dengan cepat kini berubah menjadi bencana yang menghantui mereka. Kehidupan Arif terus dihantui oleh bayangan pesugihan yang ia jalani. Setiap kali ia mencoba untuk mengakhiri semua ini, ada sesuatu yang mencegahnya. Arif merasa seolah-olah ia telah terjebak dalam suatu perjanjian yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Suatu malam, setelah berdoa panjang, Arif teringat kembali pada kata-kata pria tua yang memberinya cincin itu. "Ada harga yang harus dibayar," kata pria itu. Arif kini tahu bahwa harga itu adalah nyawanya sendiri. Arif berusaha mencari cara untuk membatalkan perjanjian tersebut. Ia mencoba menemui pria tua itu lagi, tetapi tidak berhasil. Setiap kali ia mencari petunjuk, kekuatan gaib itu semakin kuat menguasai pikirannya. Arif merasa semakin terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari. "Kenapa ini terjadi padaku?" pikirnya. "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku bayar?" Ketika Arif semakin terpuruk dalam ketakutan dan keputusasaannya, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis. Ia mencoba untuk pergi jauh dari rumah, berharap bisa melepaskan diri dari kekuatan gelap itu. Namun, setiap kali ia mencoba untuk pergi, entah bagaimana ia selalu kembali ke rumahnya, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali. Akhirnya, pada suatu malam yang gelap, Arif ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan tubuh yang mengenaskan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kematiannya terjadi, tetapi ada laporan bahwa tubuhnya ditemukan dalam keadaan terkerut, seperti dilahap oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semua harta yang ia peroleh dengan cara pesugihan itu pun menghilang begitu saja, tidak meninggalkan bekas. Sari, istrinya, merasa sangat kehilangan, tetapi ia juga tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan Arif yang memilih jalan yang salah. Semua kekayaan yang mereka raih kini hanya menyisakan penderitaan dan kegelapan. Kepergian Arif adalah akhir dari segalanya. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk kekayaan yang ia peroleh dengan cara yang salah. Cerita Arif pun menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa malapetaka. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar hanya akan mendatangkan malapetaka. Pesugihan, apapun bentuknya, selalu membawa akibat buruk yang tak terduga. Jadi mari kita semua berhati-hati dan ingat bahwa hidup yang diberkati lebih penting daripada kekayaan dunia yang sementara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita mistis lainnya. Dan sekali lagi, tuliskan sholawat di kolom komentar. Sebagai tanda kita selalu mencari berkah. Semoga kita semua dijauhkan dari segala keburukan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.